Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Fadila dengan NIM 1930201211 dari kelas PGMI 06 2019. Mata kuliah KKL, dosen pengampu Muhammad Afandi MPDI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang progres KKL saya yang berjudul Analisis Pendidikan bagi Peserta Didik di Kelompok Bermain atau PAUD Tasya Ceria. Oke, baiklah, mari kita simak. Baiklah, berbicara tentang pendidikan, pasti semua akan setuju dan beranggapan bahwa pendidikan merupakan sebuah modal berharga untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah. Nah, pendidikan itu merupakan salah satu hak asasi manusia, di mana menuntut ilmu itu tidak ada batasan usia, atau dapat dikatakan selama kita hidup merupakan sebuah proses pendidikan, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, ataupun di lingkungan sekitar. Nah, pendidikan menjadi hal yang utama bagi setiap generasi muda, terutama untuk menambahkan wawasan. Pendidikan sendiri memiliki jenjang atau tingkatan tertentu bagi mereka yang ingin menempuhnya. Nah, pendidikan sendiri mempunyai atau memiliki jurusan-jurusan sesuai dengan minat peserta didik. Pendidikan secara umum mempunyai arti, yaitu suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri di tiap individu untuk mendapatkan hidup atau melangsungkan kehidupan. Nah, pendidikan itu tersendiri memiliki dua ruang lingkup atau terbagi menjadi dua, yaitu pendidikan formal dan non-formal. Nah, pendidikan formal itu adalah suatu pendidikan yang ruang lingkupnya itu berada di sekolah atau perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan non-formal itu adalah suatu pendidikan yang ruang lingkupnya itu berada di luar sekolah, atau yang disebut sebagai tempat kursus atau belajar atau bimbel dan lain-lainnya. Adapun tujuan pendidikan yaitu untuk menambahkan wawasan, menghilangkan kesulitan, kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, dan penderitaan rakyat. Dengan pendidikan akan membentuk sikap yang bermartabat, berguna, mencerdaskan kehidupan bangsa untuk kedepannya. Di era globalisasi, seharusnya generasi muda bisa dan harus mampu mengembangkan ilmu pendidikan supaya tidak ketertinggalan perkembangan zaman. Untuk memajukan peradaban agar bisa berdiri lebih kuat lagi dalam menghadapi perkembangan zaman, sudah seharusnya kita mengedepankan pendidikan. Nah, adapun manfaat dari pendidikan itu adalah menuntut ilmu itu tidak hanya di sekolah, bisa saja melalui pendidikan non-formal. Manfaatnya agar ilmu yang dipelajari di sekolahan bisa terulang kembali atau dibahas kembali dalam sebuah lembaga atau bimbel, di mana suatu tempat kedua itu untuk menimba ilmu yang sudah diketahui maupun yang belum diketahui. Baiklah, sekarang itu saya akan membahas tentang deskripsi tempat KKL yang saya kunjungi, yaitu deskripsi tempat, sejarah berdirinya. Nah, awal mula nama kelompok bermain PAUD Tasya Ceria itu diambil dari nama putri bungsunya, yaitu Tasya. Nah, kelompok bermain PAUD Tasya Ceria ini berdiri pada tahun 2013 sampai sekarang. Bertepatan di Jalan AKBP Haji Umar, Lorong Gua Jepang, RT 21, nomor 56, KM 5 Palembang. Nah,
Sebelum didirikan kelompok bermain tersebut, kepala sekolah atau pendiri PAUD Tasya Ceria ini, yaitu Ibu Sudarlina, menceritakan bahwasannya ia mencoba membuka sekolah atau membuka sekolah bazar itu bagi anak yang kurang mampu di teras lapangan di depan rumahnya dengan biaya yang sangat gratis, tidak dipungut biaya. Namun itu sepi pengunjungnya. Nah, ketika Ibu Sudarlina terlintas bahwa ini membuka kelompok bermain PAUD Tasya Ceria di area tempat tinggalnya, bagi Ibu Sudarlina, anak yang kurang mampu itu pantas untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Di PAUD Tasya Ceria itu tidak hanya membuka sekolahan PAUD, namun mereka juga membuka bimbel untuk menambah wawasan anak-anak yang mereka ajar. Pada masa pandemi, saat ini diperkirakan anak menurun jumlahnya karena kebanyakan anak yang kuliah online, mereka tidak memilih offline. Akan tetapi, ketika sebelum online, siswa mencukupi sangat banyak. Ibu Sudarlina, kepala sekolah, juga ikut turut serta dalam mengajar guna untuk memperdekatkan diri kepada siswa yang dibimbingnya. Nah, di PAUD Tasya Ceria ini tidak hanya untuk PAUD atau sekolah formal dan non formal, yaitu bimbel. Di sini juga bisa atau mereka mengajar ngaji untuk siswa guna memperkenalkan huruf-huruf hijaiyah atau huruf Arab kepada siswa. PAUD dan TK itu tidak ada perbedaan, bahkan lulusan yang terbaik pada PAUD itu berada di PAUD Tasya Ceria. Edupreneur di bimbel atau PAUD Tasya Ceria ini itu baik dari buku cetak, seragam, dan alat tulisnya mereka itu memberi sendiri. Mereka menggunakan tunjangan SPP siswa. Pada tahun 2021, Ibu Sudarlina membuka cabang di Borang. Nah, sedangkan yang di cabang yang sekarang itu berada di Kemuning. Struktur organisasinya yaitu terdiri dari pembina, kemudian pemimpin, bendahara, sekretaris, kepala sekolah, dan tutor. Sarana dan prasarana di sini yaitu terdapat kelas yang dimana isinya yaitu ada kursi, meja, kipas angin, buku-buku, kemudian mainan, kemudian kelompok bermain, kemudian ruang kepala sekolah yang dimana tersusun rapih dan asri. Selanjutnya yaitu manajemen tempat KKL. Manajemen izin operasional lembaga ini bermula pada tahun 2013 sampai dengan sekarang. Nah, manajemen SDM ini terdiri dari siswa dan guru, kepala sekolah. Manajemen kurikulumnya yaitu terdiri dari kelompok bermain Tasya Ceria ini. Mereka membeli buku di luar, yaitu dengan menggunakan KTSP 2013. Manajemen keuangannya itu adalah per siswa itu dikenakan biaya dengan semampu mereka. Manajemen pemasaran atau promosi. Manajemen pemasaran atau promosi bermula dari kepala sekolah atau pendiri PAUD Tasya Ceria itu, yaitu Ibu Sudarlina. Nah, beliau mempromosikan sekolah kecil melalui bazar di lapangan dekat rumahnya. Ibu Sudarlina mempromosikan dengan cara gratis karena baginya pendidikan itu sangat penting. Oke, baiklah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Pendidikan menjadi hal yang utama bagi setiap generasi muda.
terutama bagi yang ingin menambahkan wawasan. Pendidikan sendiri memiliki jenjang atau tingkatan tertentu bagi mereka yang ingin menempuhnya, mulai dari PAUD, kemudian SD, kemudian SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Pendidikan juga menyediakan jurusan-jurusan yang sesuai dengan minat peserta didik. Menuntut ilmu tidak hanya di sekolahan, bisa saja di luar pendidikan formal atau di sekolahan, yaitu dengan cara mengikuti pendidikan non-formal, yaitu mengikuti lembaga atau bimbel di tempat tertentu. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil progres KKL yang saya dapat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.